akan melakukan role play pasien septis SKP 4 mengenai peningkatan kewaspadaan untuk tepat operasi, tepat pasien operasi, dan prosedur operasi untuk memenuhi mata kuliah K3. Jadi, pada suatu hari terdapat pasien rawat inap Nyonya D yang mengalami kecelakaan motor beberapa hari yang lalu. Pasien diperbolehkan pulang dan dianjurkan oleh dokter untuk melakukan fisioterapi saja. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, pasien datang lagi dengan keluhan kakinya semakin parah, bengkak, nyeri, dan susah untuk digerakkan akibat klien kembali terjatuh di kamar mandi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT scan, pasien dianjurkan melakukan operasi pada kaki kiri. Namun, hal yang tidak diinginkan terjadi yakni salah operasi, di mana seharusnya kaki kanan yang dilakukan tindakan operasi, tetapi malah kaki kiri yang dioperasi akibat adanya komunikasi yang tidak efektif, salah penandaan tempat operasi, dan kelalaian dokter dan perawat. Di ruang persiapan operasi, Nyonya D berbaring di ranjang operasi. Perawat Putri dan perawat Nirma sedang mempersiapkan peralatan sambil memastikan data pasien. Perkenalkan, saya Putri yang jaga dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Baik itu saya bisa lihat gelar identitas ibu, sambil itu bisa sebutkan nama serta panggilan ibu. Baik, telah sesuai ya Bu dengan gelar identitas yang ibu gunakan. Baik Bu, tujuan saya datang ke sini ingin menginformasikan kepada ibu bahwa akan dilakukan tindakan operasi pada bagian kaki ibu. Apakah ibu setuju? Baik, terima kasih. Baiklah, saya sudah menandai kaki kanan. Dr. Olive dan Dr. Wulan memasuki ruangan operasi mengenakan pakaian steril. Selamat pagi semuanya, bagaimana persiapan operasinya? Selamat pagi dok, kami telah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses operasi. Kami telah angkat diagnosa yang telah kami tetapkan, yang mana luka pada bagian kaki kanan ibu. Baik, mari kita mulai operasinya. Pastikan semua berjalan sesuai prosedur. Dr. Olive mulai melakukan sayatan pada kaki yang sudah ditandai di kanan tanpa menyadari adanya kesalahan tanda. Kami sudah sadar, bagaimana rasanya? Kaki kananku sakit sekali, bukannya kaki kiri yang dioperasi. Kenapa kaki kanan yang sakit, bukan yang dioperasi kaki kiri? Di ruang konsultasi, keluarga Nyonya D bertemu dengan tim medis untuk meminta penjelasan. Dr. Olive, Dr. Wulan, perawat Putri, dan perawat Nirma hadir untuk memberikan penjelasan. Kami butuh penjelasan. Kenapa kaki kanan yang dioperasi, semuanya kaki kirinya yang dioperasi? Baik Bu, mengenai ini kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini semua termasuk kesalahan kami karena kami tidak konsultasi terlebih dahulu sebelum operasinya berjalan Bu. Jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien yang lainnya dan kami berjanji insiden ini tidak akan terulang kembali. Ini memang kesalahan prosedur dan kami siap bertanggung jawab penuh dan kami akan menjadwalkan ulang operasi saudara Lili. Apakah ini berpengaruh kepada kesehatan kaum ibu yang baru saja dari operasi? Bu, kami tahu perasaan yang ibu rasakan, kami tahu apa tindakan yang kami lakukan kepada pasien. Tapi kami akan memaksimalkan sekuat mungkin untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami lakukan. Sekali lagi kami memohon maaf kepada keluarga atas tindakan yang telah kami lakukan. Aku tidak akan pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Bukannya dokter seharusnya lebih teliti lagi. Aku juga khawatir terhadap kesehatan luka, tapi yang harus kita pikir sekarang adalah kamu harus pulih dan sehat kembali. Kita tidak bisa mengabaikan kesalahan ini. Semua prosedur harus ada di SOP. Kami akan memperbaiki prosedur ini sebelum operasi agar kejadian itu tidak terulang lagi kemudian hari. Kami sangat menyesal atas insiden ini dan kami akan menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Jadi,
beberapa penyebab yang bisa memicu kesalahan dalam melakukan tindakan operasi. Yang pertama itu adalah komunikasi yang kurang efektif. Yang kedua, pengabaian protokol standar. Yang ketiga, beban kerja dan terburu-buru. Yang keempat, kurangnya kesadaran proaktif. Yang kelima, ketiadaan checklist rutin. Yang keenam, kelelahan pada tenaga medis. Dan yang terakhir itu, ketergantungan pada satu sumber informasi. Beberapa edukasi untuk mencegah terjadinya kesalahan operasi seperti pada kasus tersebut, maka tim medis harus diberikan edukasi yang berfokus pada beberapa aspek penting seperti pertama, komunikasi efektif dan keselamatan pasien, di mana kita harus melatih komunikasi efektif dalam tim, termasuk menyampaikan keraguan yang dengan tegas. Yang kedua itu kepatuhan pada protokol dan checklist standar, di mana ajarkan pentingnya prosedur standar seperti surgical safety checklist dari WHO. Yang ketiga itu manajemen waktu dan beban kerja, di mana pentingnya manajemen waktu untuk menghindari kesalahan operasi. Yang keempat itu peran produktif yang tanggung jawab individu, di mana berikan edukasi terhadap pelatihan tentang bertindak proaktif dalam mencegah kesalahan. Yang kelima itu penggunaan checklist komprehensif, di mana tekankan pentingnya checklist dalam keselamatan. Dan keenam, pencegahan burnout tenaga medis, di mana kita ajarkan tanda-tanda burnout dan pentingnya terhadap kesejahteraan. Yang terakhir itu verifikasi multisumber dan konfirmasi berulang, di mana pentingnya mengecek ulang informasi dari berbagai sumber. Tersebut menunjukkan pentingnya disiplin dalam protokol keselamatan pasien. Kesalahan terjadi akibat kurangnya komunikasi, ketidakpatuhan pada prosedur, terburu-buru, dan minimnya pengecekan berlapis. Maka untuk mencegah kejadian serupa, tim medis perlu dididik tentang pentingnya komunikasi terbuka, kepatuhan pada protokol, manajemen waktu, peran proaktif, dan kesejahteraan tenaga medis. Prosedur verifikasi multisumber yang melibatkan tim medis dan pasien juga penting untuk akurasi. Dengan edukasi yang tepat dan langkah pencegahan ini, keselamatan pasien bisa lebih terjamin, meminimalkan risiko malpraktik dan memastikan layanan yang aman dan berkualitas tinggi.